Samsung Galaxy Z Flip Series adalah perubahan besar dari cara kita menggunakan fungsi smartphone, khususnya karena layar lipatnya ini. Sejak pertama dirilis beberapa tahun yang lalu, Galaxy Z Flip Series selalu mendapatkan upgrade di setiap serinya. Dan kini di seri terbarunya, bagi saya Samsung Galaxy Z Flip 4 sudah semakin matang. Tapi pertanyaan terbesarnya, sudah siapkah kita merubah cara konvensional kita menggunakan smartphone dengan perspektif yang benar-benar baru? Cocok buat siapa sih Samsung Galaxy Z Flip 4 ini sebenarnya? Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan Samsung Galaxy Z Flip Series, karena sejak dulu saya pikir fungsi flipnya ini hanyalah sebatas gimmick, karena inovasi teknologi layar lipat. Tapi setelah saya experience sendiri menggunakan Z Flip 4 ini selama seminggu sebagai daily driver, ternyata persepsi saya selama ini salah. Saya justru menemukan banyak hal menyenangkan melalui Z Flip 4 ini sebagai media baru untuk mengkonsumsi dan memproduksi berbagai jenis konten. Meskipun tentu saja ada beberapa hal yang masih belum bisa menggantikan fungsi smartphone konvensional yang nanti akan kita bahas lebih detail. Experience pertama yang saya rasakan adalah kata compact. Karena bisa dilihat bentuknya ini jadi terasa sangat compact dan muat di genggaman tangan saja. Bahkan muat untuk masuk ke kantong celana yang sempit sekalipun. Jadi buat saya desain lipat yang compact ini adalah suatu kelebihan karena terasa sangat simple dan minimalis buat ditenteng kemana-mana. Samsung juga ngasih improve di bagian cover screen dengan widget semakin lengkap. Bisa cek notifikasi, jawab telepon, dan membalas pesan secara singkat tanpa membuka flipnya. Tapi di balik kepraktisannya ini masih perlu effort lebih. Karena di layar flip untuk mengoperasikan smartphone kita harus membuka dulu flipnya, kemudian membuka lock screen-nya. Jadi ada dua langkah. Harapannya Samsung kasih update software, dimana kalau kita buka layarnya itu langsung udah unlock screen. Tapi dalam hal produktivitas untuk kegiatan berkonten, jujur menggunakan Z Flip 4 ini sangatlah menyenangkan. Karena seakan memberikan fleksibilitas kamera yang sangat luas sekali, yang cocok banget kalau dipakai buat para vlogger maupun content creator, yang nggak bakalan bisa dilakukan oleh smartphone konvensional. Karena angle kameranya yang bisa dipakai menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanan pada saat vlogging kayak gini. Bahkan kalau kurang nyaman, bisa kita pegang ala handycam juga kayak gini. Bisa kita taruh di meja atau lantai, bahkan di jalanan untuk capture sudut luas tanpa menggunakan tripod seperti ini. Bahkan kalau perlu, kualitas rear kameranya juga bisa kita capture dengan cara seperti ini. Selfie pakai kamera belakangnya yang bikin kualitas selfie fotografi kita auto mantap karena pakai rear camera. Bahkan buat kalian yang hobi selfie pun, layarnya yang fleksibel ini juga bikin aktivitas selfie-nya jauh lebih nyaman. Karena angle bisa kalian atur sendiri yang paling nyaman. Bisa ditaruh di dashboard mobil kayak gini buat kalian yang lebih suka bikin travel vlog. Bahkan buat kalian yang suka iseng bisa juga dijadiin spy cam kayak gini, juga orang-orang nggak bakal tahu kalau kita sedang recording. Karena pengoperasiannya juga mudah banget buat aktifin kamera via cover screen-nya ini. Tinggal klik 2 kali power button, terus kita bisa slide langsung buat pilih mode. Dan di slide ke bawah buat pilih angle yang wide. Mantap! Dan resolusi previewnya juga udah bisa diatur sekarang. Jadi kita lebih tahu hasil aslinya akan seperti apa. Intinya fleksibilitasnya benar-benar bisa ngasih kita experience baru buat capture momen yang literally bisa dibilang everywhere, anywhere. Apalagi kualitas kameranya juga sangat memenuhi ekspektasi saya selain faktor fleksibilitas. Tapi juga punya image processing yang cepat, jadi capture fotonya terasa lebih fun. Galaxy Z Flip 4 ini punya 2 buah kamera belakang dan sebuah selfie kamera. Main kameranya punya detail yang mantap dengan tone warna default yang vibrance. Dan karena autofocusnya yang cepat, bikin kita mudah sekali capture image yang jarang terjadi miss object. Ditambah image processing yang cepat, aktivitas fotografi jadi sangat menyenangkan. Dan bikin ambil foto apapun jadi lebih gampang. Di mode portraitnya, bokehnya juga deep dan separasi objeknya sangat rapi meskipun kita capture dengan cepat dan sesekali menghadap backlight masih cukup tangguh. Keren sih kualitas fotografi di mode portraitnya ini. Ultrawide-nya juga punya karakteristik yang sangat identik dengan main kameranya, dengan detail yang tetap terjaga dan punya sudut yang sangat luas tapi minim distorsi. Perbedaannya dibanding main kameranya hanya saat menghadapi backlight atau di kondisi low light aja, baru terasa penurunan kualitasnya dibanding main kamera. Tapi overall udah sangat memuaskan. Tapi untuk selfie kameranya sih menurut saya masih biasa aja. Detailnya masih oke, tapi dynamic range-nya nggak begitu luas. Dan punya saturasi yang tidak sebaik karakter dari rear kameranya. Tapi kalau mau lebih maksimal kan bisa pakai main kamera di cover screen, malah lebih compact pas selfie. Kamera depan bisa buat meeting video call deh. Seperti yang saya bilang kalau Z Flip 4 ini sangat cocok buat para content creator maupun vlogger.
Karena memang kualitas perekaman 4K video di 60 frame per second-nya juga sangat memuaskan. Punya detail yang tajam, dynamic range yang luas, autofocus dan auto exposure yang cepat, dan movement yang terasa smooth. Bahkan tanpa menggunakan fitur Ultra Steady sekalipun, stabilisasi OIS-nya sudah terasa sangat smooth. Jujur saya jarang banget pakai fitur Ultra Steady karena justru menurunkan kualitas video. Karena ketika kita pakai stabilisasinya, resolusi secara otomatis akan berada di 1080p. Selain itu juga ada mode portrait video yang bikin video recordingmu terasa jauh lebih sinematik karena efek bokehnya ini. Tapi yang mengagumkan menurut saya justru di mode malam harinya. Samsung sering menyebutnya sebagai nightography, semenjak Samsung S22 series dirilis lalu. Main kamera ini menurut saya sangat tangguh buat handle kondisi low light. Di kondisi low light jelas masih sangat mudah bagi si Flip 4 buat capture. Bahkan masih belum perlu mengaktifkan mode malam, sama sekali gambar masih terlihat clear dan bebas noise. Nah, mode malamnya baru terasa optimal buat kondisi pencahayaan yang lebih minim seperti ini. Di sini baru terasa perbedaan antara auto dan night mode-nya, yang perlu waktu sekitar 2 detik untuk processing image-nya. Alhasil gambar yang dihasilkan terasa tetap detail, clear, dan bebas noise. Yang keren lagi, mode malamnya ini tidak mengalami penurunan kualitas ketika kita pakai untuk mode portrait kayak gini. Kualitasnya tetap stabil, terjaga. Nah, baru terasa degradasinya saat kita capture pakai mode ultra wide-nya. Noise baru agak muncul. Begitu juga dengan kualitas video malam harinya yang cukup membuat saya kagum. Karena tidak banyak degradasi kualitas di perekaman 4K videonya meskipun dalam kondisi low light. Coba lihat ini, detail dan fokusnya tetap bagus dan nggak blurry. Hampir tidak ada noise, dan frame rate-nya pun masih terasa stabil. Jelas di sini terasa banget upgrade OIS dan VDIS-nya yang diklaim Samsung punya pixel sensor lebih terang 65% dibanding sebelumnya. Mantap! Selama saya pakai untuk daily driver dan test camera, durability baterai juga mengalami peningkatan dibanding seri sebelumnya. Karena selain sudah di-upgrade ke 3700 mAh, chipset 4 nanometernya juga udah di-upgrade juga ke Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang terbukti memang lebih hemat daya. Dan nggak terasa panas sama sekali selama proses kamera test saya lakukan selama beberapa jam. Sebagai daily driver pun juga durability baterainya terasa awet untuk sebuah smartphone dengan kapasitas daya 3700 mAh. Meskipun tentu aja nggak bisa dibilang awet banget juga karena memang demi size-nya yang compact ini. Baterai tesnya menunjukkan 9 jam 40 menitan yang mana bagi saya wajar sesuai dengan daya cenderung lebih irit. Yang jelas masih bisa dipakai seharian lah kalau untuk pemakaian wajar, seperti capture foto, YouTube, sosmed, chat, dan cek-cek kerjaan. Bahkan saya testing untuk main Genshin Impact pun selama 30 menitan di setting grafik rata kanan 60 frame per second pun durability baterainya termasuk lumayan awet, karena hanya berkurang 12% aja. Dengan peningkatan temperatur yang cukup wajar maksimal di 46 derajat Celcius. Jauh dari overheat. Mengingat desainnya yang tipis dan compact ini termasuk sangat efisien. Gameplaynya pun terasa fluid dan smooth, tidak ada kendala frame drop yang signifikan. Keren sih ini peningkatan efisiensi dari Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya, kalau dibandingin sama pendahulunya yang cenderung lebih panas dan boros. Untuk chargingnya udah didukung super fast charging 25 watt, yang menurut saya masih tidak terlalu super juga buat sebuah flagship di zaman sekarang, tapi sudah cukup cepat lah. Untuk charge dari posisi 0 sampai 50% butuh waktu sekitar 30 menitan aja, dan full charge-nya sekitar sejam lebih. Untuk charger belum termasuk dalam paket pembelian, jadi kalian bisa membeli secara terpisah di gerai toko Samsung. Impresi lain dari experience penggunaannya ada di displaynya yang bagi saya punya aspek rasio lebih memanjang di layar 6,7 inch-nya ini. Kalau buat saya aspek rasio ini membuat nyaman buat pengoperasian satu tangan aja, karena jempol kita bisa lebih leluasa menjangkau sisi kanan dan kiri layar. Aspek rasio yang panjang ini buat saya juga nyaman untuk scrolling-scrolling di sosmed maupun browsing, karena jauh lebih banyak yang ditampilkan. Cuma memang kalau buat saya pribadi yang left-handed kalau pegang HP, peletakan tombol power dan volume yang ada di sebelah kanan ini jadi terasa terlalu jauh dan susah dijangkau pakai satu tangan. Jadi terkadang masih harus pakai tangan kanan buat atur volumenya. Tapi dari segi rasio display yang paling menyenangkan justru kalau buat nonton Netflix kayak gini. Karena aspek rasio sinemanya jadi dapat banget dan terasa sangat pas, luas dan terasa lega. Bahkan bisa kita tekuk sedikit begini biar kita taruh di meja meskipun nggak pakai holder. Mantap! Masih mengenai layarnya, kalau dari tadi buat konten sampai hiburan udah terasa nyaman, gimana kalau buat produktivitas kerjaan? Ternyata fitur multi window-nya ini juga sangat menyenangkan kalau dipakai buat multitasking kerjaan. Misalnya saya sering writing pakai HP. Layar atas bisa dipakai untuk browsing dan kumpulin data, layar di bagian bawahnya bisa saya pakai buat typing. Jadi terasa efisien dan hemat waktu, nggak perlu kebanyakan swap-swap aplikasi ke satu dengan lainnya. Buat typing juga lebih nyaman karena layar atasnya bisa kita sesuaikan dengan angle pandangan mata kita kayak gini. Bisa juga kita ubah posisi horizontal kayak gini, dan bisa juga ditambahkan window pop-up kayak gini yang posisinya bisa kita pindah-pindah sendiri kalau mau. Selain itu, fitur Flex Mode-nya ini ternyata juga bekerja lebih optimal di beberapa aplikasi third party, misalnya kayak YouTube seperti ini. Jadi secara otomatis kalau layar kita tekuk, display atas akan menyesuaikan di bagian bawahnya bisa kita scrolling khusus buat baca komen. Menarik.
Bisa juga dipakai di semua aplikasi lain supaya layar di bagian bawahnya kita fungsikan sebagai control panel. Bahkan touchpad layaknya mouse sekalipun kayak gini. Jadi berasa kayak pakai laptop ukuran mini. Tapi kalau touchpad gini sih buat saya masih kurang efisien ya. Karena jauh lebih enak langsung pencet aja dibanding mesti scrolling-scrolling. Buat kalian yang suka video call maupun meeting online juga flex mode-nya ini terasa sangat nyaman karena dimanapun kalian pakai nggak butuh lagi yang namanya holder. Suara speakernya juga treble-nya terasa mantap dan surround-nya terasa banget kayak gini. Ngomongin durability bodinya, si Flip 4 ini engsel flipnya menggunakan armor aluminium yang udah melalui pengujian buka tutup layar sampai 200.000 kali. Jadi seharusnya sih bakal aman kalau cuma kita pakai buat daily secara wajar aja. Bodinya udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus Plus dan tersertifikasi IPX8 yang tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Jadi meskipun flip dan banyak rongga, kerennya masih water resistant juga. Varian warna yang saya pakai ini blue, tapi ada 3 varian warna lain juga. Dan cover screen-nya ini juga bisa kita customize sendiri sesuai selera kita. Yang selain bisa jadi layar notifikasi, ternyata punya fungsi yang jauh lebih luas sebagai kontrol panel. Kalender bahkan sampai reply text message. Yang masih bisa kita tambahin juga widget macam-macam. Multifungsional. Sebagai tambahan, jaringannya jelas sudah 5G. Dan ada 3 varian ROM yang bisa kita pilih. Mulai dari 128GB, 256GB, sampai 512GB. Yang saya salut varian terendahnya justru ngasih harga lebih murah sejuta dibanding seri sebelumnya. Thanks buat Samsung yang terkesan lebih konsumen oriented berkat penurunan harga yang dikasih. Meskipun kita mendapatkan banyak sekali upgrade di sana-sini. Yang membuat Samsung Galaxy Z Flip 4 ini jadi semakin worth it di harga 14 jutanya. Overall bagi saya Samsung Galaxy Z Flip 4 ini udah semakin matang dan memuaskan. Dari yang awalnya saya pikir display flip hanyalah sebatas gimmick marketing aja, setelah saya experience selama semingguan ini ternyata mampu meningkatkan experience menggunakan smartphone dengan perspektif baru yang terasa jauh lebih fleksibel, sehingga bikin penggunanya jadi lebih nyaman. Apalagi dengan peningkatan durability baterainya yang tidak lagi merepotkan, dan kualitas fotografinya yang semakin mumpuni. Membuatnya sangat layak dijadiin daily driver baru kalian. Bahkan buat semua yang ingin mengambil langkah lebih jauh menggantikan smartphone dengan layar konvensional kalian selama ini. Saya Vian, see you in the next videos.